Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan partai peserta pemilu serentak 2024. Selain partai yang sudah memperoleh kursi di parlemen, sejumlah partai baru juga akan bersaing di pemilu 2024 nanti. Berbagai strategi dan taktik politik harus disiapkan untuk meraih simpati publik. Selain partai lama, partai politik baru juga tengah menyiapkan mesin partai demi lolos ke parlemen. Tidak mudah bagi partai politik baru untuk lolos ambang batas nasional di DPR. Seperti Perindo dan PSI yang berlaga pada 2019 lalu, tak mampu menembus perolehan suara nasional di DPR. Tidak hanya partai baru, partai lama pun ikut tergerus dari Senayan. Seperti Partai Bulan Bintang, Hanura, hingga PKPI. Penetapan partai politik baru terjadi di tengah aduan sejumlah komisioner KPU daerah soal dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual parpol. KPU juga diduga memanipulasi data dan melakukan kecurangan untuk meloloskan partai peserta pemilu 2024. Bahkan hari ini para simpatisan Partai Prima menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPU RI. Unjuk rasa ini berakhir ricuh. Simpatisan mendesak segera menghentikan proses tahapan pemilu karena dituding banyak kecurangan. Ya, kami masih meminta untuk KPU bisa bertindak profesional dan menghentikan proses pemilu yang sedang berjalan hari ini agar KPU bisa diaudit dan KPU harus legowo untuk diedit kan gitu. Diaudit maksud saya. Apakah itu diaudit oleh DKPP sendiri atau negara membentuk tim independen untuk mengaudit KPU. Karena sampai hari ini pun banyak berita-berita baru yang masuk, banyak perkembangan info yang menyatakan bahwasanya KPU memang tidak profesional dan tidak transparan. Banyak terjadi kecurangan dari proses verifikasi, baik itu administrasi hingga verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Kericuhan akhirnya mereda setelah massa bersedia mundur dan kembali berorasi di seberang kantor KPU RI. KPU telah menetapkan hari pemungutan suara Februari 2024 mendatang. Dengan penetapan tersebut, tentu para peserta pemilu 2024 mendatang harus sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan dan dokumen untuk bisa lolos proses verifikasi, baik itu partai lama maupun partai-partai baru. Baru akan diumumkan hari ini, pemirsa. Proses verifikasi nyatanya diwarnai dengan atau diterpa dengan beberapa isu-isu terkait kecurangan seperti intimidasi hingga kemudian monopoli dari data. Bagaimana kemudian identifikasi kecurangan-kecurangan tersebut dan apa yang kemudian harus dilakukan untuk mengabaikan independensi KPU di depan halayak. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Pak Adi Prayitno, kemudian juga ada peneliti senior Indikator Politik Indonesia Pak Bowono Kumoro. Selamat sore Pak Bowono, Pak Adi. Selamat sore Mas. Kami juga terhubung secara virtual dengan Komisioner KPU di tahun 2017 hingga 2022 ada Bu Evi Novida Ginting. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore Mas, selamat sore semuanya. Sebelum kepada Bapak-Bapak di studio, saya ingin ke Bu Evi terlebih dulu. Bu Evi, kami coba untuk konfirmasi untuk membuat ini menjadi terang benderang begitu. Sebetulnya bagaimana mekanisme verifikasi administrasi dan faktual tersebut? Menceritakan terlebih dahulu ya kebijakan pendaftaran dan verifikasi partai politik di pemilu 2024 ini agak berbeda ya dengan pemilu sebelumnya ya 2014, 2019 gitu ya. Nah, walaupun kita sama-sama sudah mempersiapkan sipol gitu ya, tetapi untuk pemilu sekali ini dilakukan secara sentralistik. Artinya secara sentralistik pendaftaran itu dilakukan di tingkat pusat gitu ya. Jadi tidak ada lagi partai itu memberikan dokumen-dokumen gitu ya, pendaftaran itu ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi kan persyaratan tetap sama gitu ya, persyaratan yang harus dipenuhi baik dari sisi kepengurusan 30% keterwakilan perempuan dan juga keanggotaan yang 1000 per 1000 ya yang harus dipenuhi untuk semua
kabupaten kota yang dijadikan sebagai daerah yang memiliki kepengurusan ya, ataupun yang ikut dalam proses verifikasi nantinya. Jadi pertama pendaftaran itu dilakukan di KPU RI. Kemudian kalau dokumennya lengkap, maka kemudian masuklah partai politik tersebut ke dalam proses namanya verifikasi administrasi. Nah, seluruh proses ini ya KPU mengupgrade kemampuan sipol dan juga memperluas fungsinya, itu ya. Itu sudah dilakukan dan itu kemudian agar kemudian sipol itu bisa diakses publik dan juga untuk mempermudah kerja-kerja KPU selama ini yang tentu harus melakukan pengecekan data dokumen untuk 34 provinsi, 514 kabupaten kota, belum kemudian keanggotaan yang 1.000/1000 tersebut yang cukup banyak gitu ya, data-data yang harus dicek. Nah, itu kemudian juga bagaimana kemudian kita mengedepankan akses publik di mana data itu bisa dilihat oleh publik dari keanggotaan supaya misalnya mereka ini kan ada komplain nih ya, mereka namanya dicatut gitu ya. Itu juga kita lakukan penguatan pengembangan terhadap kemampuan sipol kita. Nah, kemudian juga bagaimana membuka akses ya kepada Bawaslu pengawas gitu ya. Jadi Bawaslu itu tadinya disiapkan bukan hanya bisa membaca, tetapi dia juga bisa mengikuti pergerakan data-data yang ada di sipol tersebut. Nah, ini seluruh proses yang dirancang ya gitu ya. Dan tetapi kemudian saya melihat bahwa akses Bawaslu hanya sampai di pembacaan gitu ya. Nah, dari mulai pendaftaran masuk ke Vermin, kalau dokumennya lengkap, Vermin itu kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Ini juga menggunakan sipol. Jadi Vermin itu dilakukan terlebih dahulu oleh KPU RI, baru diturunkan ke kabupaten kota ya. Kabupaten kota kemudian mengecek, mencocokkan dengan KTP, dengan KTA gitu ya. Dan kemudian ada semacam konfirmasi terhadap kebenaran untuk kegandaan gitu ya, kegandaan internal ataupun kegandaan eksternal yang terjadi di antara partai politik ya, keanggotaan tersebut. Nah, baru ada perbaikan. Nah, itulah kemudian dilanjutkan nanti kalau mereka sudah lolos yang dari Verminnya baru masuk ke verifikasi faktual. Tentu ada perbedaan. Partai politik yang di parlemen kan tidak perlu mengikuti tahapan verifikasi faktual gitu ya. Tapi partai yang non parlemen atau DPR itu dan partai baru itu kemudian harus mengikuti tahapan verifikasi faktual. Nah, semua proses ini dilakukan melalui sistem informasi partai politik. Tentunya menjadi lebih mudah. Dan tentunya juga menjadi lebih mudah juga untuk diakses gitu ya, untuk memberikan akses. Jadi ini langkah-langkah ataupun mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam verifikasi faktual ataupun pendaftaran dan verifikasi pada masa pemilu 2024 saat ini. Gitu, Mas. Bu Evi, saya ke Pak Adi kalau begitu. Dengan mekanisme yang kemudian disampaikan oleh Bu Evi, seberapa besar peluang kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan? Sudah ada QC berlapis, sudah ada pengawasan, tetapi kemarin kita tahu bahwa ada aduan. Ya, saya kira memang kalau membaca secara normatif, regulatif, persoalan-persoalan kecurangan itu tidak mungkin terjadi. Karena memang berjenjang, ada proses pendaftaran, kemudian ada perbaikan, kemudian ada penetapan. Artinya, ada rentang waktu yang diberikan oleh KPU untuk melakukan perbaikan kepada partai politik tertentu yang dianggap tidak memenuhi syarat, baru kemudian ditetapkan. Cuman kan yang agak ramai, setelah sehari dua hari ini muncul begitu banyak media-media online yang ternama dan kredibel yang menyebutkan ada informasi intervensi dari KPU pusat ya terhadap KPU, terhadap sejumlah KPU provinsi dan kabupaten yang dianggap menghalang-halangi dan tidak meloloskan partai politik tertentu, dan pada saat yang bersamaan meloloskan partai politik tertentu. Ini menurut saya tuduhan-tuduhan yang cukup serius. Tadi misalnya di berbagai kesempatan saya juga bicara, tuduhan itu harus dibuktikan, karena kalau tidak dibuktikan ini bisa merusak kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Ini nggak main-main. KPU ini kan mewakili negara. Dia adalah instrumen secara regulatif diakui sebagai satu-satunya penyelenggara yang berhak dan boleh melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Teman-teman aliansi masyarakat sipil, aliansi pro demokrasi, mereka berargumen sedang mengumpulkan data. Saya mengatakan tuduhan-tuduhan ini mungkin ada,
tapi tanpa adanya fakta yang valid tentang adanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ini tentu hanya sebatas Bukti-bukti seperti mendebarkan. apa yang dibutuhkan? Ya, Somasi misalnya sudah ada dari pihak. bentuk intervensi. Kan banyak yang menuduh ada intervensi dari KPU pusat terhadap sejumlah KPU daerah. Itu harus dibuktikan. Minimal satu nih. Ada teks bukti. begitu atau? Ada teks, ada bisa suara, ataupun ada saksi-saksi yang mengakui bahwa dirinya itu diintervensi dan ditelepon oleh KPU pusat. Tapi sampai saat ini datanya tidak dibuka, Mas. Yang kedua, kan ada mekanisme aduan ke Bawaslu ataupun ke DKPP. Kalau ada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar kode etik dilakukan oleh KPU, dianggap mengintervensi, dianggap menghalang-halangi partai politik tertentu, saya kira aduan-aduan itu bisa disampaikan secara legal format dan secara transparan. Itu adalah mekanisme demokrasi yang harus kita jalani. Nah, inilah yang saya kira memang sehari dua hari ini KPU sedang diuji betul apakah tuduhan-tuduhan itu betul adanya atau sangat mudah untuk dibantah. Oke, saya ke peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Dari data-data yang sudah Anda tampung sebelum-sebelumnya, mungkin bicara tentang data elektabilitas dan segala macam. Tetapi pernah tercium atau tidak ada bau-bau kecurangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan atau proses verifikasi partai-partai di waktu sebelumnya? Ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu mendatang gitu ya, dan juga pemilu 2019 itu di pasal 3 ada prinsip akuntabel gitu ya, akuntabel dan prinsip keterbukaan dari penyelenggara pemilu, ini KPU. Nah, dalam konteks itu KPU misalnya sejak periode sebelumnya juga sudah menggunakan sipol, tadi ya sudah sampaikan Ibu Eva ya. Tapi dalam sistem sipol itu publik itu nggak bisa mengakses misalnya sudah sampai pada tahap mana secara verifikasi faktual terhadap sebuah partai politik. Nah, itu kan ada di sana ada ruang-ruang gelap yang tadi disampaikan oleh berita tadi kita dengar itu. Ada ruang-ruang gelap yang mungkin di sana bisa terjadi timbul intervensi-intervensi misalnya dari KPU di tingkat pusat terhadap KPU di tingkat daerah untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai politik tertentu. Kemudian ada juga misalnya bisa juga ada ya transaksi praktek transaksional gitu ya antara partai politik tertentu di tingkat daerah yang tidak lolos terhadap komisioner KPU di tingkat daerah agar diloloskan gitu. Nah, ruang-ruang gelap ini yang dilakukan agar ruang-ruang gelap itu menjadi terang. Ya, memang di sipol itu memang kita memahami tidak semua data bisa dibuka karena di sana ada data-data yang sifatnya sensitif, misalnya terkait perlindungan data pribadi gitu ya di sipol. Tapi seyogyanya untuk data-data yang bersifat umum seperti yang perkembangan sejauh mana sudah sampai mana verifikasi faktual dilakukan oleh KPU terhadap sebuah partai politik harusnya dibuka di sipol. Gitu. Bisa diakses oleh publik gitu. Nah, publik ini kan tidak bisa mengakses itu. Sudah sejauh mana misalnya verifikasi faktual sekarang. Misalnya kalau sudah masuk tahap perbaikan, bagaimana perkembangannya seperti itu. Oke, saya kembali ke Bu Eva. Kami percaya Bu Eva bahwa KPU juga memiliki sistem pengawasan internal. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Adi ya. Dari yang sudah terjadi, bagaimana kemudian KPU bisa menindaklanjuti jika ada temuan kecurangan-kecurangan seperti ini, Bu Eva? Ya, sebenarnya KPU sangat mudah ya untuk menindaklanjuti apabila kemudian ada laporan-laporan seperti itu. Cukup mengecek dari sipol, kemudian melakukan klarifikasi kepada KPU kabupaten kota maupun provinsi ya, yang juga melakukan manipulasi ya terhadap data hasil verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, ini kan sudah dibuat sistem yang sentralistik gitu ya. Pengendalian utama itu ada di KPU RI. Sementara para KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu sebagai pelaksana ya, apakah itu kemudian verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Tidak sulit untuk melihat itu, apalagi kita sudah menggunakan sistem informasi yang saya yakin gitu ya, activity itu kan bisa dibaca, bisa dilihat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu melakukan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual, itu ada namanya mekanisme. Mereka itu harus melakukan rapat pleno untuk rekapitulasi. Jadi dikumpulkan dari seluruh kecamatan, dari kelurahan yang ada ya terkait sampling yang dilakukan yang sudah harus diverifikasi
atau apakah dari administrasinya itu ya kemudian dikumpulkan dilihat gitu ya, mana berapa yang bisa ditemui atau berapa yang cocok misalnya verifikasi administrasi. Kalau faktual kan ditemui gitu ya, dipastikan bahwa dia memang anggota partai politik kebenarannya, kemudian ditanya ya dicek gitu ya KTP KTA-nya gitu ya, itu kan verifikasi faktual yang dilakukan. Jadi ini semua dari bawah, dari KPU kabupaten kota direkap, kemudian naik ke provinsi direkap. Kan dalam rapat pleno rekapitulasi itu kan kemudian diinput ke dalam Sipol gitu ya. Mereka tentunya ada dokumen ya untuk mengesahkan hasil dari verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual mereka, itu dalam berita acara gitu ya. Nah, ini kan yang disinyalir terjadi perubahan-perubahan ya, itu yang tentunya tidak terlalu sulit untuk mengecek itu gitu ya. Di dalam internal kita ya, itu kontrol bisa dilakukan dan pengendalian itu dilakukan dengan menggunakan sistem informasi partai politik kita. Artinya jika ada kecurangan yang dituduhkan ke KPU pusat, ini tidak bisa di-tracing begitu? Dari perintah dari KPU pusat ke bawah gitu ya. Nah, tergantung bahwa ketika mereka baru mengetahui itu, apakah itu kemudian sudah diinput ke dalam Sipol gitu ya. Kalau ini masuk ke dalam Sipol kan bisa log activity-nya bisa dilihat, keluar masuknya. Nah, itulah saya bilang tadi, sebenarnya kami rancangan awal ya, jadi saya jangan bicara kami itu saya dulu gitu ya. Rancangan awal kita itu, kita membuka akses itu bukan hanya Bawaslu itu bisa membaca, tetapi juga melihat pergerakan data-data ya yang ada di dalam Sipol. Itu dirancang bukan pada waktu pendaftaran saja dimulai, tetapi juga pada waktu masih dilakukan sosialisasi BIMTEK gitu ya melalui helpdesk supaya KPU itu nggak dituduh gitulah. Itu yang kita siapkan mencegah KPU itu dituduh berpihak tidak fair gitu ya, tidak adil, tidak memperlakukan sama. Jadi dari sejak persiapan saja ketika mereka mau menginput data ke dalam Sipol, data anggota gitu ya, itu kita udah kasih rencananya pada waktu itu dikasih akses ke Bawaslu supaya Bawaslu tahu. Jadi ketika pendaftaran dia mengatakan saya sudah masukkan sekian, Bawaslu bisa lihat di dalam sistem informasi kita bahwa dia belum. Tetapi tadi Anda sempat menyebut bahwa akses Bawaslu ini hanya sampai pembacaan saja, atau seperti apa? Saya lihat di peraturan KPU-nya gitu ya, dan itu kan makanya saya bilang yang kita rancang bisa melihat pergerakan, tetapi kemarin kan sekarang ini kan peraturan KPU-nya memberikan akses untuk pembacaan saja. Jadi tidak bisa melihat pergerakan keluar masuknya data, maksud saya pergerakan jumlah anggota partai politik dari mulai awal sampai pendaftaran. Jadi dari sana pun sebenarnya itu bisa digunakan Bawaslu sebagai ukuran parameter bahwa partai ini mampu nggak ya gitu, mampu apa tidak memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi bisa diprediksi kira-kira ketika pendaftaran mana nih partai politik yang kemungkinan dokumennya tidak bisa terpenuhi, misalnya seperti itu, dokumen untuk keanggotaannya. Gitu ya. Temuan kecurangan ini kemudian sudah ada dan sudah bisa dipastikan begitu kebenarannya begitu dan sedang ditindaklanjuti, tetapi kemudian masih proses tindak lanjut ya. Apakah kemudian dari pengamat melihat bahwa ini tidak terburu-buru begitu, KPU tetap menetapkan atau mengumumkan hasil verifikasinya hari ini, sementara ini kan masih dalam proses analisa ada atau tidak kecurangan itu? Ditunda dulu jawabannya Pak Adi. Usai jeda pariwara kita akan kembali dengan dialog selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.